Shalom, puji Tuhan, saya bersuka cita bisa hadir untuk pertama kali di BES Jakarta. Minggu kemarin saya ada di BES Surabaya dan juga sudah melayani dengan BES sudah cukup lama ya, dari tahun 2008 ya. Nah ini pertama kali saya di Jakarta dan kita karena waktu yang terbatas. Saya sebenarnya sudah siap khotbah 3 poin. Saya memutuskan menyampaikan 1 poin saja. Tapi lihat waktu nggak cukup juga 1 poin. Jadi saya setengah poin. Ya. Oke, baik saudara-saudara. Saya dalam waktu yang tidak terlalu panjang ini, saya mau ngajak kita sederhana saja. Kita mari menghafal doa Bapa kami. Ya. Itu yang akan kita bahas. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menulis buku tentang doa Bapa kami. Kata demi kata, kira-kira 500 halaman. Ya. Bagi saya, doa Bapa kami ini adalah harta karun rohani yang Tuhan Yesus berikan. Ya. Dan saudara-saudara, ini doa yang begitu mulia karena diajar langsung. Ya, memang kita tidak salah kalau kita berdoa doa Bapa kami ini. Tapi sebenarnya tujuan Yesus berikan doa Bapa kami lebih daripada sekedar mengucapkannya kata demi kata. Karena kalau hanya diucapkan kata demi kata itu tidak mengcover seluruh kebutuhan kita. Misalnya mau ada acara pemakaman, kita doa Bapa kami. Bagian mana dari doa Bapa kami yang berurusan dengan pemakaman? Kan gak ada. Jadi sebenarnya kita boleh berdoa mengucapkan doa Bapa kami, tapi sebenarnya tujuan utama Yesus berikan doa Bapa kami ini adalah supaya kita mempelajari prinsip-prinsip doa di dalamnya. Dan terlalu banyak kebenaran rohani yang muncul di dalam doa Bapa kami. Dan saya akan berikan saja beberapa. Pertama-tama saudara, dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga. Bapa kami di surga itu berarti bahwa doa yang benar itu adalah doa yang disampaikan kepada Bapa yang di surga. Nah saudara, kalau saya datang dan berdoa Bapa, berarti saya apa? Saya anak dong. Nah, tapi kalau kita bicara secara rohani, Alkitab bicara bahwa manusia secara rohani hanya bagi 2. Pertama, anak iblis atau anak Allah. Yohanes 8 ayat 44 bilang, iblislah yang menjadi bapamu. Nah, semua kita lahir sebagai orang berdosa, kita itu anak iblis. Nah, kita baru menjadi anak Allah saat kita percaya. Yohanes 1 ayat 12, kamu akan menerima kuasa, atau dikatakan kamu akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah ketika kamu percaya. Jadi ketika orang tidak percaya Yesus, dia bukan anak Allah, dia anak iblis. Makanya saya sering berkata bahwa jikalau orang ada di dalam gereja, tua di dalam gereja, jadi majelis gereja, tapi kalau tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, dia anak iblis. Orang melayani, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya, itu anak iblis yang sedang melayani. Orang berkhotbah sekalipun, kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, anak iblis yang sedang berkhotbah. Dan celaka gereja kalau anak iblis berkhotbah tiap minggu, dan anak Allah dengar anak iblis khotbah. Ya kan? Nah, semua baru jadi anak Allah waktu percaya. Jadi kalau saya datang bilang, Bapa kami yang di surga, saya mesti sudah percaya Yesus. Karena kalau saya belum percaya Yesus, saya anak iblis. Lalu saya datang, Bapa kami yang di surga. Kira-kira Tuhan bilang apa? Siapa bapakmu? Iblislah yang menjadi bapakmu, bukan aku. Ya, maka di sini kita bisa melihat bahwa memang doa ini mesti disampaikan oleh seorang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan menariknya adalah bahwa dikatakan Bapa. Di dalam semua agama sukar untuk melihat Allah itu sebagai Bapa.
Paling-paling samar-samar itu di dalam agama Yahudi. Dan setelah itu baru Yesus menegaskan bahwa Allah itu adalah Bapa. Agama lain itu mempunyai konsep tentang Allah, macam-macam konsep. Tapi terutama di dalam begitu banyak agama kafir, kita bisa melihat Allah itu sebagai sosok yang menakutkan. Saya pernah tinggal di Bali. Lalu saya ngontrak rumah. Lalu karena ngontrak rumah, di depan rumah itu ada tugu untuk kadang-kadang tuan rumah datang berikan persembahan di situ atau sesajen. Lalu iseng-iseng saya bilang, Ibu boleh nanya-nanya dikit? Oh boleh, nggak apa-apa ya. Ya, Bu, kalau setahu saya dalam agama Ibu itu ada 3 dewa utama. Dewa Brahma pencipta, Dewa Wisnu itu adalah pemelihara, Dewa Siwa itu perusak. Waktu Ibu kasih sesajen itu Ibu kasih yang mana? Untuk siapa? Atau untuk 3-3? Dia bilang enggak, saya kasih yang Siwa. Kenapa Siwa? Kan dia perusak. Kenapa enggak kasih Brahma pencipta atau Wisnu yang pemelihara? Kenapa kasih Siwa? Dia bilang, ya namanya Brahma, Wisnu itu sudah dewa baik. Enggak dikasih enggak apa-apa. Tapi yang satu ini perusak. Kalau enggak dikasih dan dia ngamuk, 2 yang lain juga tidak bisa bikin apa-apa. Berarti datang membawa persembahan ini karena ketakutan. Hanya Kristen yang menyapa Allah itu sebagai Bapa. Ya, dan kita bersyukur bahwa kita mempunyai Bapa yang menjadi sasaran atau alamat doa yang akan menjawab seluruh doa kita. Itu adalah seorang Bapa. Itu sesuatu yang menarik sekali. Dan karena dikenal sebagai Bapa itu menjadi jaminan bahwa dia pasti menjawab doa kita. Dengar baik-baik. Saya tidak bilang dia pasti mengabulkan doa kita, tapi dia pasti menjawab. Walaupun jawabannya tidak. Saudara lihat waktu Paulus ada duri dalam daging, dia bilang, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah sudah kasih karunia kepadamu, sebab dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Tuhan menjawab, tapi Paulus minta supaya duri dalam daging diangkat, tidak. Berarti doa tidak dikabulkan, tapi dijawab. Nah, maka bersyukur karena Bapa dia jawab. 2 orang anak bermain-main di pelabuhan. Sambil main-main lalu tiba-tiba mereka lihat ada kapal lewat. Lalu si anak yang satu bilang begini, kamu percaya nggak kalau gua panggil kapalnya tuh di laut sana kapalnya datang? Lalu yang satu bilang, memangnya nenek moyangmu punya kapal? Kau lihat ya, dia naik di batu, dia ambil baju dan dia lambai-lambai di sana. Tahu-tahu kapalnya datang. Berlabuh di pelabuhan, turun kapten kapal menghadap anak kecil itu, hormat. Lalu teman yang satu heran, bagaimana kamu bisa panggil kapal datang dan kaptennya turun, hormat kamu? Lalu yang satu jawab, karena kapten kapal itu bapakku. Ya kan? Kalau bukan bapak mana bisa datang? Tapi karena bapak membuat doa kita didengar. Doa kita didengar, dijawab, biarpun tidak dikabulkan. Amin. Tapi menarik. Bapa. Doa mesti ditujukan pada Bapa. Makanya di bagian sebelumnya dia bilang, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Kenapa? Karena tidak ada bangsa di dunia yang lebih hebat dari orang Yahudi dalam urusan doa. Itu bangsa doa. Mereka pertama mempunyai apa yang disebut sebagai doa Shema, doa pengakuan iman yang diambil dari Ulangan 6, ya, ayat yang keempat. 1 hari harus 3 kali ucapkan doa Shema. Lalu mereka mempunyai apa yang disebut sebagai Shemona Esrei. Shemona Esrei itu adalah doa 18. Harus ada 18 doa. Tiap hari harus gilir 18 doa itu. Setelah itu ada kumpulan doa tertulis. Lalu kumpulan doa yang lain. Lihat terang, ada doanya. Lihat gelap, ada doanya. Masuk satu kota, ada doanya. Keluar dari satu kota, ada doanya. Terima kabar baik, ada doanya. Terima kabar buruk, ada doanya. Semua ada doa. Lihat laut, ada doa. Lihat danau, ada doa. Lihat awan, ada doa. Semua ada doa. Itu bangsa doa. Dan mereka punya jam doa. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore. Itu jam doa. Maka dimanapun mereka harus pada jam doa. Mereka berdoa. Tapi gara-gara itu muncul beberapa orang munafik. Mereka tahu jam doa itu jam 3 sore. 2:30 langsung siap, sengaja keluar di jalan. Supaya pas jam 3 langsung berdoa. Supaya orang lihat mereka berdoa. Tuhan Yesus bilang, kamu berdoa di tikungan-tikungan jalan seperti orang munafik. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa pada Bapamu. Berarti doa itu, kalau dia
pamer doa, artinya dia berdoa. Tujuannya bukan Tuhan, tapi orang lihat dia berdoa, orang dengar dia doa. Sekarang ini banyak orang berdoa, tapi bukan tujuan Tuhan, bukan tujuan satu-satunya. Ada orang berdoa untuk nyindir orang. Ada orang berdoa untuk menegur orang. Ada orang berdoa untuk curhat. Ada orang berdoa untuk menyampaikan sesuatu yang lain, yang sebenarnya bukan Tuhan yang menjadi sasaran doanya. Allah Bapa di surga harus menjadi tujuan doa. Kedua,